Pemirsa, kebiasaan Presiden Joko Widodo mereshuffle kabinet hampir selalu dilaksanakan pada Rabu Pon. Dan menurut penanggalan, besok adalah Rabu Pon. Kabar reshuffle kabinet sempat dikuatkan oleh Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Meski begitu, Baidowi menyatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden. Jokowi memiliki tolak ukur tersendiri kapan harus melakukan reshuffle. Sementara staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menepis kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle. Dia mengaku heran dengan sering munculnya isu reshuffle kabinet setiap menjelang Rabu Pon. Menurut Valdo, kinerja kabinet saat ini cukup baik dan berada pada jalurnya. Selain itu, Valdo juga menyebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan pun cukup besar. Valdo pun meminta agar masyarakat tidak terus berimajinasi dengan bagi-bagi kue di kabinet. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Saleh Daulay, mengatakan PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Saleh mengatakan sejauh ini PAN diminta untuk menyiapkan kadernya menjadi Menteri Kabinet. Ia pun mengatakan pihaknya lebih memilih untuk menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo. Reshuffle kali ini disebut untuk mengakomodir kader PAN menjadi menteri atau wakil menteri di dalam kabinet. PAN memang telah menjadi anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah sejak Agustus 2021. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga membantah adanya pertemuan Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas perombakan kabinet. Menurutnya, Ketua Umum PAN lebih sibuk melakukan konsolidasi kader keliling ke seluruh kabupaten kota untuk bertemu dengan basis konstituen dan pengurus partai. PAN sebagai partai koalisi pemerintah lebih memilih fokus membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita masih berbincang bersama Pak Johannes Joko dari KSP dan juga Heri Budianto dari Perindo. Mas Heri, saya ingin bicara tentang bagaimana sebetulnya Istana menimang-nimang isu yang beredar di publik. Seberapa penting ya hasil survei, penilaian publik itu untuk dipertimbangkan? Ya, saya yakin Presiden juga mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk lembaga survei. Nah, Presiden kan tidak bekerja sendiri. Ada KSP di sana, ada Mensesnek juga. Ya, saya yakin ya masukan-masukan dari lembaga survei itu akan digodok. Nah, kapan waktunya reshuffle itu akan dilaksanakan? Ya tentu Presiden yang paling tahu. Saya sangat yakin bahwa Presiden mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan gitu ya, terkait dengan berbagai macam hal. Tidak hanya terbatas soal kabinet, soal kinerja menterinya, soal reshuffle ya. Semua persoalan-persoalan tentu Presiden mendengarkan aspirasinya. Seperti itu, Mas. Baik, tapi kita tahu ada beberapa menteri yang selalu menimbulkan polemik, selalu menimbulkan kegaduhan, selalu menjadi bahan perbincangan. Bagaimana Anda sendiri melihatnya dalam posisi penguatan pemerintahan ini? Ya, tentu itu merupakan bagian daripada cara kerja yang dilakukan oleh para menteri ya. Dan saya sangat yakin bahwa Presiden akan melakukan langkah-langkah terukur, langkah-langkah nyata, bagaimana kemudian menjaga agar orkestra dari kerja menteri-menterinya itu bisa sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Nah, ini tentu saya kira di dalam situasi seperti sekarang, kalau ada yang seperti itu yang dipertanyakan oleh Kang Ajat tadi, saya kira pada saatnya ya nanti Presiden akan melakukan langkah-langkah yang nyata begitu. Kalau memang target-target apa yang dicanangkan oleh Presiden, oleh pemerintah itu nanti tidak bisa terukur dan sampai, saya kira juga Presiden akan mengambil langkah tepat terkait dengan itu. Baik, saya ke Pak Johannes. Ini kalau bicara tadi juga ada komentar dari Mas Valdo ini soal kue-kue di kabinet. Tapi rasanya memang ini juga masih terus ya, sekalipun 2 tahun lagi jelang pemilu begitu. Bagaimana
soal tarik-menarik kepentingan ini bisa di-clear-kan kepada publik bahwa sekarang ya semuanya sedang concern untuk bekerja begitu? Iya, apapun yang sekarang dilakukan oleh Presiden dan seluruh jajarannya itu mengacu dengan berbagai agenda-agenda strategis, Mas, yang ini memang perlu harus menjadi perhatian khusus kita. Selain tadi yang saya sebutkan, misalnya pandemi, pemulihan ekonomi nasional, kemudian juga program strategis nasional. Jangan lupa kita juga saat ini agenda-agenda misalnya presidensi G20 itu sedang menjadi salah satu prioritas Bapak Presiden, maka termasuk juga dari presidensi G20 ini, semoga kita bisa melakukan banyak hal sehingga bukan hanya demi kemajuan bangsa Indonesia tapi juga berkontribusi terhadap peradaban umat manusia. Dan pada titik inilah sebenarnya tarik-menarik kepentingan antara partai politik dan ataupun kelompok-kelompok untuk mendorong terjadinya reshuffle ataupun tidak reshuffle itu merupakan menjadi sesuatu yang dialektika, dinamika, diskusi, masukan untuk Bapak Presiden dan timnya sehingga bisa menentukan langkah-langkah terbaik. Persis apa yang dikatakan Pak Mas Heri tadi, bahwa seluruh masukan dari masyarakat itu dalam berbagai bentuk melalui didengar, media, gitu ya? itu pasti didengar begitu. Baik, tapi bagaimana sebetulnya Istana melihat ada menteri yang coba untuk mencari perhatian publik, ya, mencoba cari star gitu, dan itu sangat kelihatan juga oleh publik. Ini kan juga ada yang menilai ini bisa mengganggu kinerja begitu. Sebetulnya seperti apa sikap dari Pak Presiden akan hal itu? Iya, kalau mencari perhatian publik tapi diimbangi dengan kinerja yang bagus, dengan capaian yang bagus dan result, dan memang itu bagian dari strategi untuk menuju penguatan kinerja kementerian sehingga memperkuat kinerja pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, ya itu sah-sah saja dan itu dilakukan oleh berbagai pihak karena itu adalah bentuk komunikasi kepada publik terhadap langkah-langkah yang dilakukan, program-program yang dilakukan oleh para menteri-menterinya begitu, Mas. Baik, Mas Budi, kalau bicara tentang tadi ya soal menjadikan jabatan menteri itu sebagai panggung, Mas Heri sendiri melihatnya ini wajarkah begitu kan? Ini sebagai orang politik begitu, tapi banyak masyarakat juga yang menilai wah ini bisa jadi kontraproduktif dengan kinerja. Iya, kenapa itu muncul? Lagi-lagi itu kan salah satu faktornya adalah momentum. Kita tahu bahwa 2 tahun menjelang pemilu ini, di mana semua kegiatan-kegiatan pejabat publik, termasuk menteri, itu dikaitkan dengan panggung politik. Pilpres lah dikaitkan dengan panggung politik menjelang 2024. Nah, sehingga pertanyaan Kang Ajat tadi itu menjadi sangat relevan dipertanyakan. Jadi saya kira biasalah dalam politik itu ya, segala sesuatunya ya muncul di publik. Justru nanti kalau para menteri itu misalnya tidak muncul ke publik juga dipertanyakan apa yang dikerjakan oleh para menteri itu. Gitu. Jadi menurut saya Kang Ajat, bahwa di dalam situasi sekarang itu momentumnya itu memang menjelang pemilu, di mana kita tahu beberapa menteri juga digadang-gadang masuk dalam radar survei untuk jadi calon presiden dan wakil presiden, sehingga publik juga tersedot perhatian di situ deh. Dan harus diingat, bukan hanya para menteri, para gubernur juga hari ini juga diperbincangkan publik. Jadi memang kalau saya menilai bahwa momentum hari ini itu memang perhatian publik lebih kepada itu karena kita sudah mulai tahun politik seperti itu. Tapi apakah kinerja mereka terabaikan dalam hal ini? Karena ada juga banyak masyarakat yang menilai bahwa ya kalau mau nyalon sih ya udah aja, nggak usah jadi menteri, serius aja nyalon, biar kerja ditempatkan oleh yang lain begitu. Ya, para menteri itu merupakan pembantu presiden, mereka diangkat oleh presiden. Saya yakin presiden paling tahu ukurannya. Kalaulah ada masukan dari masyarakat terkait dengan itu, saya yakin presiden mendengarkannya. Boleh-boleh saja, ini kan alam demokrasi. Orang mengkritik jalannya pemerintahan, lalu kemudian mengkritik presiden, sah-sah saja pada era demokrasi sekarang ini. Tapi lagi-lagi saya kira ya harus dibedakan dengan mengkritik dengan nyinyir. Nah, kalau sudah masuk dalam ranah nyinyir, saya kira ya ini yang kurang pas. Karena apa? Karena kalau masyarakat tidak memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah hari ini, ya tentu saya kira juga menjadi pertanyaan bagi kita gitu ya.
Saya kira sah-sah saja Kang Ajat ya, karena memang hari ini momentumnya kita tahu lembaga survei berlomba-lomba juga merilis nama-nama, lalu kemudian dikaitkan dengan Rabu Pon, lalu kemudian dikaitkan dengan tahun politik, ya jadilah gendang dan tari serta orkestra itu seperti ini. Baik, Pak Johannes, kalau Rabu Pon besok tadi tidak ada tanda-tanda untuk reshuffle, tapi bisa jadi ada hari lainkah yang tentu mendorong untuk terjadinya reshuffle? Bagaimana ini indikator-indikatornya sendiri? Ya, semua hari baik, Mas. Semua waktu itu pasti baik adanya. Masalah kapan pergantian ataupun tidak ada pergantian, yang pasti dua hal. Presiden akan sangat mempertimbangkan berbagai hal. Beliau sangat cermat, sangat detail. Dan yang kedua, kalaupun terjadi pergantian itu akan terjadi dengan cepat tanpa harus mengurangi kinerja dari kementerian ataupun lembaga-lembaga yang akan terjadi pergantian. Tapi sampai hari ini, sampai malam ini, detik ini, kami belum menerima informasi apapun terkait reshuffle itu. Ditunggu aja. Biasanya teman-teman media itu lebih banyak dapat gosip-gosip yang lebih akurat itu, Mas. Baik. Jadi untuk besok sampai malam hari ini belum ada tanda-tanda. Tadi pun ada agenda pemanggilan menteri itu di luar agenda reshuffle atau evaluasi kinerja menteri ya, Pak Johannes ya. Baik, terakhir Mas Heri, tanggapannya karena kalau lagi-lagi terus muncul begitu kan, ada gosip lagi tadi bahasanya Pak Johannes begitu kan, rasanya juga ini perlu ada sesuatu sebetulnya kalau memang muncul gosip kalau kayak gitu ya. Iya, ya itu tadi. Makanya saya bilang kalau kami Perindo siap ya. Siap sebagai partai pendukung pemerintah, kalaulah kemudian diberikan tugas-tugas oleh Presiden untuk membantu beliau, ya pada prinsipnya kami siap gitu ya. Kalau Jadi ada kami siap ya Pak ya? siap, selalu siap. Kami selalu siap. Tapi kalau ada istilahnya tadi ada manuver-manuver dari partai politik lain, itu bukan ranah saya untuk menilai. Baik, terima kasih Pak Johannes Djoko selaku tenaga ahli utama KSP dan juga Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Salam sehat Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. MNC News Prime akan segera kembali.